Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, hampir pasti akan mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Hal ini terlihat jelas dari besarnya dukungan masyarakat terhadap Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI tersebut. Insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. Di internal PDIP sendiri, Puan Maharani sangat didukung oleh seluruh pengurus partai mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pun demikian dengan kader PDIP, mereka menginginkan Puan maju sebagai calon presiden 2024. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri tanpa koalisi di Pilpres 2024. Ini lantaran perolehan kursi PDIP di DPR telah melebihi ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan. Saya memang mengatakan bukan karena sombong, bukan, tetapi karena faktualnya PDI Perjuangan kan bisa pegang sendiri. Jadi, Puan Maharani yang merupakan pengurus inti partai, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP, dan telah kenyang pengalaman memegang jabatan politik di Indonesia mulai dari menteri sampai dengan Ketua DPR RI ini, akan melenggang mulus menjadi Capres 2024. Tugas Puan Maharani hanya tinggal mencari cawapres yang tepat, guna mendukung suara kemenangan terutama di kantong-kantong pemilih yang bukan merupakan basis suaranya PDIP. Puan Maharani pun telah intens bertemu dengan ketua parpol lainnya guna menggalang kerjasama. Ia telah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Jadi bukan karena Mbak Puan anak saya, enggak. Susah loh dia bisa jadi ketua IPU. Sementara itu peluang Puan untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 cukup besar. Elektabilitas Puan semakin hari kian meningkat, dan kini telah menempati posisi 4 teratas dari lembaga survei. Hal ini diketahui dari survei kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia Kedai Kopi, yang digelar pada 3–18 Agustus tahun 2022. Dalam metode survei terbuka, di mana responden tak diberi pilihan nama calon, Puan Maharani meraih elektabilitas sebesar 9,6%. Puan hanya kalah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 26%. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 18%, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 14,5%. Puan Maharani mengungguli nama besar lainnya seperti Ridwan Kamil yang memperoleh 7,7%, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno 1,5%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 1,3%. Sementara dalam survei metode tertutup, di mana responden sudah diberi pilihan 19 nama tokoh, Puan tetap berada di posisi keempat dengan elektabilitas 11,3%. Dalam skema tertutup ini, Puan lagi-lagi hanya kalah dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Elektabilitas Puan diyakini akan kian melesat apabila telah diumumkan oleh PDIP sebagai calon presiden 2024, dan mesin partai mulai bergerak untuk memenangkan beliau. Sosialisasi yang masif,
Soliditas pemilih PDIP yang mampu menguasai 22% kursi parlemen saat ini, dan dengan didukung oleh calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi beliau, maka pernyataan PDIP akan hat-trick dan akan ada lagi presiden perempuan di 2024, bukan hanya sekedar pernyataan sesumbar belaka. Program nih, ibu bilang kerja turun ke bawah untuk menang gitu, masukin terus ke sini. Wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja pasti menang.